Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya karim. Ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau yang menggenggam setiap ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat. Engkau yang membulak-balik hati, bukakan hati kami agar menjadi yakin padamu. Engkau pelindung yang maha kokoh, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita mencari ilmu, sedangkan yang menciptakan ilmu, yang menyebarkan ilmu, dialah Allah yang maha berilmu, al-alim. Kita ingin dapat hidayah, sedangkan hidayah milik Allah. Kita ingin tenang, yang membulak-balik hati juga Allah. Makanya doa itu menjadi mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doalah hadirin dalam hal apapun, karena kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah menguatkan. Mau apa-apa minta, karena pemilik segalanya adalah Allah. Jadi masalah besar kita adalah sok tahu, sok pinter, sok bisa, sok berpengalaman, sok-sokan. Padahal lisan kita sering menyebut la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Tidak ada manfaat yang bisa datang kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Makanya biasakan doa. Dalam surat Al-Baqarah ya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. 186. Surat Al-Baqarah 186. Supaya kita yakin bahwa segalanya itu dimulai dengan doa. Padahal Ustaz, Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah maha dekat.
Maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah lebih dekat dari siapapun yang terdekat. Allah lebih mendengar dari siapapun yang mendengar. Dan Allah yang kuasa segala-galanya. Makanya orang yang tidak berdoa itu termasuk orang yang sombong, sok hebat, sok bisa. Apakah ada yang jago di dunia ini? Tidak ada. Kalau ada yang jago jangan mati dong. Tetap kalau ada yang jago jangan makan dong. Jangan napas. Tidak ada. Semuanya lemah. Sejago apapun, coba bungkus kepalanya pakai kantong kresek. Suruh minta apapun. Pasti nanti permintaannya cuma satu. Buka. Nah hadirin, doa, banyak yang doa, tapi belum tentu terkabul karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Nah ada namanya Ismul Azam, nama Allah yang Maha Agung, yang kalau disebut doa kita bisa mustajab. Mau tahu? Ya kalau tidak begitu mau ya nggak apa-apa. Ringkas tapi dahsyat. Contohnya Ya Arhamar Rahimin. Itu Ismul Azam itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa siapa itu? Doa Nabi Yunus. Itu surat apa? Surat Al-Anbiya ayat, ayo harus ingat dong. Surat apa itu? Jadi itu kalau dibacakan doa itu 3 kegelapan tuh lolos. Nabi Yunus dalam gelapnya malam dimasukkan ke dalam laut, gelapnya lautan, dimakan ikan besar, gelapnya perut ikan. Diilhamkan oleh Allah doa itu, lolos tuh dari 3 kegelapan. Makanya orang-orang yang benar-benar menjiwai kekuatan doa, berarti dia meyakini yang maha kuasa itu hanyalah Allah. Saya dulu pernah nanya kepada guru, Mbah, gimana supaya doa kita diijabah? Gini, besarkan Allah sesanggup engkau membesarkan Allah Tuhanmu, dan kecilkan dirimu sekecil engkau sanggup mengecilkan dirimu di hadapan Allah. Itu yang mantap tuh. La haula wala quwata illa billah. Di hati itu harus yakin. Tiada yang kuasa atas segala-galanya, hanya Allah. Kita nggak ada daya kecuali dikuatkan. Kita harus yakin segala-galanya ini milik Allah. Tidak ada pemilik apapun selain Allah. Dan kita duafa atau fakir. We are nothing. Itu bahasa Inggris hadirin. Kita ini nothing, gak ada apa-apanya. Bahkan ini bukan punya kita nih, badan ini. Kalau badan punya kita, jangan tua dong. Menua kita, walaupun minum kelapa muda, tetap akhirnya jadi kelapa tua. Hadirin, kalau ini punya kita, jangan tidur dong. Gak bisa, kita tidur. Lagi tidur siapa yang ngurus? Lagi bangun, Allah juga. Kita harus yakin bahwa kita ini lemah, Allah yang maha kuasa, kita ini tidak punya apa-apa, segalanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan kita ini jahil, tidak tahu apapun.
kecuali apa yang Allah tunjuki. Ini penting keyakinan ini hadirin, supaya tidak sok pintar, sok kuat, sok bisa, sok kaya. Karena itu penghalang ijabahnya doa. Kita kalau nggak ditunjukin Allah nggak tahu apa-apa. Makanya orang yang mustajab doanya, coba lihat doa Nabi Yunus. Yang kita punya yaitu cuma satu, yaitu dosa. La ilaha illa anta, lihat nih, tiada ilah selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, saya ini zalim, berlumur dosa, aib, keburukan. Pengakuan kita kotor, Allah yang maha suci, pengakuan kita lemah, Allah yang maha kuasa, pengakuan kita jahil, Allah yang maha tahu. Itu adalah bagian penting dari mustajabnya doa. Jadi ke Allah jangan nganggap teman. Ya Rob, hari ini belum dapat rezeki nih. Waduh, dia hidup aja rezeki. Dia kedip aja rezeki. Dia nafas aja rezeki. Makanya ada yang mengatakan, kamu mau modal dengkul. Berapa miliar dengkul? Coba bikin dengkul. Jangan nganggap remeh. Nah, kepada Allah tuh harus merunduk. Kita merunduk, bukan Allah memerlukan kita merunduk. Allah nggak perlu apa-apanya dari kita. Dia pemilik jagat semesta alam. Kita di dunia yang segede menel. Dunia ini gak ada apa-apanya. Di jagat semesta alam yang 7 lapis langit ini, matahari itu di galaksi Bima Sakti itu kecil, gak ada apa-apanya matahari itu. Hanya noktah tiada arti. Dunia itu kalau dibanding matahari, seperti mungkin ini dan saya, matahari segede masjid, nah saya dunianya kecil dunia ini. Indonesia di dunia, Darul Tauhid di Indonesia, Agim, nothing. Jadi orang-orang yang petantang petenteng itu pasti orang bodoh. Dia bodoh tidak mengenal siapa Tuhannya, dia bodoh tidak mengenal siapa dirinya. Makanya orang-orang yang sombong, petantang, petenteng, itu menandakan kebodohan. Kalau orang tahu kita nggak ada apa-apanya. Halo? Jadinya kalau mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, les. Allah Maha Besar, yang lain-lain nggak ada apa-apanya. Urusan-urusan, jangan ada yang menghalangi waktu sholat sepanjang tidak darurat. Ya, karena kan kesibukan kita adalah menunggu waktu sholat. Bekerja itu nunggu waktu sholat. Belajar itu nunggu waktu sholat. Berlatih itu nunggu waktu sholat. Ngurus rumah tangga itu nunggu waktu sholat. Olahraga itu nunggu waktu sholat. Pilarnya sholat. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sholat itu ibadah yang paling penting. Pertanyaan pertama dikuburkan, sholat. Pertolongan Allah kan, wasta'inu bisabri wassalah. Makanya ngajak sholat itu dikecilkan dulu dengan takbir, benar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, selain Allah nggak ada apa-apanya. Bisnis nggak ada apa-apanya. Betul? Gimana dong? Ini sudah adzan, sedang saya lagi nyabut gigi. Ajak sholat aja gitu. Ada sesuatu yang Allah berikan kelonggaran, ya.
Tapi tidak boleh dibiasakan pas adzan, pas nyabut gigi. Gimana nih toko azan harus tutup? Tutuplah. Allah yang ngebagikan rezeki. Gimana dong kalau nanti toko tutup, orang gak jadi beli. Kalau rezeki kita, demi Allah dia akan beli nanti habis sholat. Gimana dong ini yang pembelinya? Ajak sholat. Tapi dia bukan Islam, suruh nunggu dan dia jadi tahu. Gitu, atau udah nggak rumit. Kalau saya sholat nanti saya dikeluarkan dari perusahaan. Bagus. Mungkin Allah nanti akan memberikan usaha lain yang tidak mengganggu sholat. Jangan suudon hadirin. Makanya adzan itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya bulat dulu keyakinannya. Ini syahadat nih. Islam. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Jawabannya apa? Nah, jawabannya bukan hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Ayo kita sholat. Jawab. Kami tidak ada daya, tidak ada upaya. Tuh untuk ibadah aja kita ngaku tuh. Bisanya ibadah tuh dengan pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Jawabannya, itu adab. Tidak ada kekuatan untuk meraih kemenangan kecuali Allah yang memenangkan. Dalam urusan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup dengan Allah Maha Besar, jangan risau. Salat, semua urusan ada dalam genggaman Allah. La ilaha illallah. Tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Semua urusan bukan Tuhan kita. Semua makhluk bukan Tuhan kita. Tidak ada tuh panggilan ibadah di dunia ini selain azan. Benar? Saya pernah melihat ada pihak tertentu di luar Islam yang membandingkan panggilan ibadah. Ada yang narik-narik lonceng, ada yang pakai trompet. Suara azan ternyata membuat dia menangis walaupun bukan seorang muslim. Kenapa? Memang. Apalagi kalau saudara sudah lihat suara azan itu ternyata getarannya itu benar-benar vertikal begini. Berarti bisa nembus ke hati. Kalau musik mau kacau sana sini. Tapi azan itu nyaris garis saja begini. Masya Allah. Ini menakjubkan. Ayo hadirin. Kita yakini supaya doa kita mustajab adalah belajar menghilangkan diri kita di hadapan Allah. Pola aja yang kita miliki cuma satu. Apa? Coba Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Nabi Adam tidak nyalahin setan yang nipu, tidak nyalahin Hawa yang ikut makan, ya. Zolam mengaku kedoliman. Nabi Yunus juga tidak nyalahin umat yang tidak mau didakwahi, tidak nyalahin orang-orang di kapal yang ngejemplungin, tidak nyalahin lauk ikan yang memakan. Zolam tu nafsi, kita zolim ke diri sendiri. Mau tahu lagi Ismul Azam yang mantep? Ada yang ngomong, ada yang enggak, ada yang pelan, mau. Namanya
Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang memiliki pemilik keagungan dan kemuliaan. Di dalam surat Ar-Rahman 2 kali kalau nggak salah disebut ya. Di akhir Ar-Rahman dan yang wajah Allah tuh. Betulkah itu? Saya agak lupa, maaf. Di dalam surat Ar-Rahman adakah? Ayat 27, Dzul Jalali wal Ikram ya. Dan ayat ke 78. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini pemilik keagungan dan kemuliaan. Semua makhluk yang diagungkan itu pasti yang memberikan topengnya itu adalah Allah. Apakah dengan terpilih jadi gubernur, wali kota, anggota dewan itu dimuliakan Allah? Oh, belum tentu. Kalau yang dimuliakan Allah itu ada cirinya. Tahu cirinya apa? Apa? Hah? Jawab yang jelasan. Ciri orang yang dimuliakan Allah apa coba? Kan? Iya benar. Asing harulang yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Ustadz tolong baca, maaf. Supaya tahu siapa nih yang paling layak kita hormati, yang paling layak kita muliakan, yaitu yang dimuliakan Allah, yang diagungkan Allah. Siapa yang dimuliakan Allah? Ini jawabannya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Tuh begitu hadirin. Jadi jangan terlalu euforia terhadap pilkadal ya, pemilihan kepala daerah secara langsung. Disingkat pilkada. Ya. Nah, kenapa? Karena belum tentu yang terpilih itu orang yang diagungkan oleh Allah. Nah, dia terpilih itu, tapi dengan terpilihnya nyungsem ke Allah. Aduh ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dianggap musibah tuh kepilih. Hanya Engkau ya Allah yang menakdirkan. Tolong saya memikul amanah ini. Nah, itu sudah aromanya aroma takwa tuh, karena sudah takut ke Allah bahwa jabatan itu bukan bergengsi, tapi ini amanah berat, besar, dan bisa menjadi petaka dunia akhirat baginya. Tidak ada petantang petenteng, karena dia tahu sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi siap berkorban lebih banyak harta, tenaga, waktu, pikiran. Ngajak apa? Kalau dia merasa ini amanah dari Allah, maka
orang tersebut kalau ahli takwa akan menggunakan amanahnya ini untuk memfasilitasi orang jadi lebih dekat dengan Allah. Jadi ya, ini adalah amanah agar menjadikan orang-orang makin bertakwa. Kemarin diminta tuh, tolong buatkan kata-kata untuk kepolisian. Jangan sebel sama kepolisian, hadirin. Kepolisian mah bagian dari kehidupan kita. Yang baik-baik, yang kurang baik, kurang baik. Jangan memukul rata ya, hanya karena nggak sependapat dengan seseorang, kemudian semua jadi jelek, zolim kita ya. Tidak ada polisi nelangsa kita ini, benar? Kita ini memang suka bermuka dua. Kalau lagi ada urusan, keheul ke polisi. Kalau jalan macet, kemana polisi? Gitu. Tidak boleh begitu. Makanya semoga Dirgahayu Dirgahayu Bayangkara Republik Indonesia polisi. Pak Baliut begini ada Dirgahayu ke-72 Bayangkara dan polisi Republik Indonesia, semoga kepolisian menjadi tauladan dalam ketakwaan. Gitu saya ngomongnya. Karena kalau takwa berarti polisi ini bakal dibimbing Allah. Sama kita juga kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Begitu kan? Semoga jadi tauladan di dalam ketakwaan sehingga nampak dalam ibadah akhlaknya, dan semoga menjadi tauladan dalam pengabdian kepada negara ini, profesional, tidak berpihak kepada kelompok ataupun perseorangan, tapi memang menjadi pelayan negara, dan semoga menjadi tauladan dalam berkhidmat bagi masyarakat. Berarti pengorbanannya penuh keikhlasan. Wih, tapi ada yang lihat nggak ya itu? Nah hadirin, teruskan. Jadi kita kembali bahwa kemuliaan itu milik Allah. Dzul Jalali wal Ikram, dan Allah agungkan, muliakan siapa yang Dia kehendaki. Dan yang paling dimuliakan Allah adalah ahli takwa. Siapakah orang yang ahli takwa? Orang yang ahli takwa itu adalah orang yang disiplin. Oh, rada jarang kata-kata ini keluar. Disiplin dalam keyakinannya kepada Allah, tidak goyah oleh apapun juga. Istiqomah. La ilaha illallah. Tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian orang. Walaupun mungkin dikasih, tapi ahli takwa ajeg saja, tidak menuhankan apapun. Orang yang ahli takwa disiplin di dalam patuh kepada perintah Allah. Asal Allah memerintahkan begitu, dia patuhi. Disiplin itu hadirin. Orang disiplin itu kan orang yang berkemampuan melakukan apa yang bermanfaat. Ketika Allah melarang, dia disiplin menjauhi larangan Allah, makin disiplin dalam keyakinan, kepatuhan dan menjauhi maksiat, insya Allah dia makin takwa. Itu makin mulia di sisi Allah. Ada seorang yang nikah udah lama, saya heran. Dulu sebelum menikah, tiada perempuan tercantik selain dia calon istriku. Sesudah menikah, kok jadi banyak yang cantik ya? Nah sekarang sudah lama menikah, kok di mana-mana cantik ya? Selain istri saya begitu. Nanya, kenapa Yai? Istri saya jadi jelek. Kata kiainya tuh, bukan istrinya yang berubah, tapi mata kamu doyan melihat yang diharamkan Allah.
Kalau mata senang melihat yang haram, maka yang halal jadi jelek. Terus aja ke yang haram. Sama telinga juga. Kalau telinga senang mendengarkan sesuatu yang buruk, jelek, nggak akan suka datang ke majelis taklim. Karena di sini ada yang halal. Tanya, apakah ada orang yang senang maksiat jadi nikmat baca Quran? Nggak bisa. Kalau mata senang kepada yang haram, maka yang halal jadi jelek. Quran nggak enak dibaca, YouTube yang ngaco yang dia buka. Atau adegan-adegan maksiat yang dia tatap. Jadi Allah memuliakan orang yang punya disiplin dalam patuh. Mau tahu ciri orang yang disayang Allah apa? Dipersulit berbuat maksiat, dimudahkan berbuat taat. Mau naksir seseorang, udah ada yang punya. Nelepon, diangkat oleh neneknya. Ayang WA, salah kamar, malah ke kepala sekolah. Itu yang salkam, tahu salkam, salah kamar, salah kirim, itu teh Allah yang ngegicelekin teh. Enggak ada sesuatu kejadian yang terjadi sia-sia. Pokoknya mah mau maksiat teh gagal weh. Berbahagialah yang gagal terus dalam berbuat maksiat. Ciri-ciri ini orang disayang Allah. Rasulullah waktu muda sebelum jadi nabi kan pernah mau nonton itu ya. Nonton acara tidur pulas. Jadi saudara yang biasa tahajud niat nonton bola les tidur teh. Bangun-bangun sudah bubar. Tinggal tahajudnya itu mungkin bagian dari karunia. Ada apel katanya. Sholat 2 rakaat tolong ya Allah lancarkan. Keluar ban, ngelindes paku, kempes. Beres ngedorong cari tambal ban sudah susah. Bensin habis, dorong lagi. Sampai ke sana teh jam 10 sudah digemok. Berkah. Dan kalau susah taat, ada aja jalannya taat teh. Males ke masjid, datang ibu. Ke masjid mana? Di masjid mau duduk di dekat pintu, didorong-dorong ku DKM. Maju Pak, maju jadi saf yang utama. Ada weh. Kenceleng, hantem lewat ke depan dia lagi ke depan. Itu teh karunia Allah hadirin. Saudara dikasih uang, tapi nggak dikasih jalan sedekah, nggak ada nilainya. Udah dikasih uang, dikasih jalan, ditambah kasih keikhlasan. Ini top. Nah makanya ada yang tidak mau ke pengajian. Kang orang hoream lah mau ngaji kasih agim mah. Tiba-tiba guru, kamu harus menerjemahkan ceramah agim. Jadi kadieu hadirinnya. Ada jalannya berapa banyak suami yang kesini gara-gara disuruh istri. Pokoknya tong ka imah Pak sebelum pengajian dulu. Begitu hadirin. Kapaksa kadieu. Aya nu naik ojek kemana emang ojek? Kemana kum abdi pengajian celok kadieu. Oh banyak jalan. Pernah ada suami yang tidak mau dengar pengajian. Tapi istrinya ahli pengajian. Pak, ayo dong Pak dengar ceramah. Aduh mah gak mau. Sok atulah nganter aja. Ya kalau nganter aja mah mau. Diantarlah suami ini istrinya. Karena gak mau ke masjid. Dia cari itu tempat parkir. Dan parkirnya tepat di depan speaker hadirnya aja. Jadi paling jelas dia. Masya Allah ini kejadian Pak. Dokter tadi hadirin. Ayo nama Masya Allah getol sekali. Kalau Allah sudah nolong kayak gitu hadirin. Dikasih uang, dikasih jalan untuk sedekah,
dan dikasih jalan untuk ikhlas. Makanya kalau ada orang yang dipersulit berbuat maksiat, dimudahkan berbuat taat, Masya Allah itu barokah tuh. Sebaliknya kalau Allah mau menghinakan orang, nah itu susah karena taat hadirin. Ada alasan. Mau ngaji enggak jadi terus. Sholat ke masjid gagal terus. Buka Quran enggak sempat. Nah kalau kita sudah sulit taat itu hati-hati itu. Dan maksiatnya lancar. Yang tadinya korupsi mau 10 juta dolewak jadi 10 miliar hadirin. Yang tadinya ngedip teh ngeceng seorang brong telimaan, akhwat yang tertarik, bukan akhwat perempuan yang tertarik. Aduh langsung eta teh istijraj. Jomblo teh boleh jadi karunia Allah tuh. Daripada punya pacar jadi maksiat, benar? Jangan bangga, hei playboy cap 2 cula. Banyak pacar teh istijraj eta teh. Justru yang enggak laku-laku tapi sekali laku jebet misalkan. Pakai jebet segala. Selain si dia yang suka, ibu bapaknya suka, kakek nenek suka, borosot warisan kan alhamdulillah. Semuanya juga digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Bapak Ibu yang baik. Ayo kita lafadzkan habis sholat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu adalah pemilik keagungan dan kemuliaan. Maka jangan kagum kepada yang dikasih dunia, ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan itu tidak termasuk yang dimuliakan Allah. Kecuali kalau sudah diberi topeng itu lalu diberikan pakaian takwa. Jelas? Nah itu mah tapi nggak punya pangkat, tapi waro. Tidak tersentuh oleh barang haram, istiqomah sholat berjamaah, boleh jadi tuh. Walaupun di kantor kedudukannya rendah, tapi di sisi Allah kedudukannya tinggi. Walaupun followernya cuma 2 ya, dia dan istrinya. Eta ge dipaksa follow siapa? Tapi di sisi Allah boleh jadi terkenal di penduduk langit. Saudara kan sudah dengar hadisnya, jikalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, aku cinta kepada hamba ini, maka malaikat Jibril mencintainya. Malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, ini nih kekasih Allah. Mungkin di dunia tidak ada yang kenal, tapi di langit kenal karena Allah mencintai. Nanti diturunkan ke dunia, nyamuk, binatang-binatang, cacing, semua bisa tahu ini kekasih Allah. Saudara tahu kenapa waliullah kalau dikubur tidak dimakan tanah? Para kekasih Allah itu kan tidak dimakan tanah. Ya ada karena belatung-belatung juga bertasbih. Belatung tahu ini kekasih Allah. Tahu. Makanya ada yang jasadnya utuh, harum, ya tidak ada yang aneh. Karena kan yang bikin badan kita busuk, makhluk Allah juga. Nah sekarang makhluk itu tidak dikehendaki memakan, karena makhluk itu tahu juga ini hamba kecintaan Allah. Ya kalau orang sudah derajatnya tinggi mah, ada singa juga nggak takut, udah tahu singa itu bertasbih ke Allah. Naon singa dong gitu-gitu geuleuh kayak itu. Nggak akan gitu pasti ngomongnya. Ada singa mah tuh lihat di hadisnya juga kan ada ya yang didatangi singa atau yang dimasukkan ke dalam penjara anjing tuh. Ternyata anjing lapar itu boro-boro ngegigit, duduk di samping yang tahanan soleh itu.
Malah dikasih makan oleh si bapaknya itu. Atau anjing kan bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan tahu kalau ini kekasih Allah, dia tahu gak akan menggigit. Ayo model-model kita mah boro-boro anjing ya gak? Nyamuk kayak iya ya tara sholat ya. Malikir semua. Jadi sararion kia. Nah begitu hadirin sekalian. Terima kasih ya. AA ingin membacakan kembali ayat-ayat yang tadi pagi di radio dibacakan, boleh? Al-Hadid ayat 4, terus Al-Mujadalah berapa Ustaz? Dan surat An-Nisa ayat 8 ya, 108. Ini penting, kita simak ya, supaya kita tahu bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dialah Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak pernah sendirian, tidak pernah ada tempat bersembunyi. Surat selanjutnya Surat Al-Mujadalah ayat 7. Al-Mujadalah itu surat keberapa Ustaz? Surat ke-58. Surat ke-58 ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dialah Allah yang keempatnya. Tidak ada 5 orang, melainkan Dialah Allah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia, Allah, pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah Dia memberitakan kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada orang bisik-bisik yang tersembunyi. Orang pacaran itu tidak berdua, rame itu. Masing-masing dikawal malaikat. Allah Maha dekat, Maha melihat. Tidak ada rahasia di sisi makhluk, di sisi Allah. Orang bisa bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi di sisi Allah. Surat An-Nisa Ayat 108. Surat ke-4. Jadi yang ngobrol duaan-duaan tuh, nggak berdua. Neng, ada siapa nih? Ada Allah Kang, tong harewasan geuleuh ah. Bapak ada enggak? Bapak enggak ada, Ibu enggak ada malaikat Mas. Dicatat ah, tong mesum. Aduh, belum tentu jodoh. Ya. Silakan Ustaz. Bismillah. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, tidak diridhoi Allah. Dan Allah Maha meliputi terhadap apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada rapat rahasia di sisi Allah. Walaupun orang yang rapat itu di dalam bunker yang tertutup rapat, gelap gulita, sampai mereka tidak tahu siapa yang rapat bersama mereka. Mereka bisik-bisik sampai nggak kedengaran, saking rahasianya sama yang dibisikinya. Bayangkan, rapat apa ini? Udah nggak tahu siapa yang diajak rapat, tidak kedengaran. Allah tahu siapa yang ada di sana. Ketika 29 prajurit Palestina terkubur di bawah gua itu, 25 meter di bawah tanah, di sana dibom tertutup, di sini dibom tertutup, ada di dalam. Allah tahu tidak? Tahu. Allah yang mengurus mereka. Malaikat juga ada di sana. Allah keluarkan air dari tanah untuk minum mereka. Masing-masing mereka ternyata berbekal kurma, dibagi-bagi. Allah ilhamkan pada waktunya kepada orang untuk menggali, dan keluarlah semuanya dengan selamat. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Allah meliputi apapun yang mereka kerjakan. Itu orang-orang Israel kalau mereka mengadakan rapat, misalkan prajurit-prajuritnya, jenderal-jenderalnya, Mossadnya, semuanya pasti Allah tahu. Tidak ada rahasia yang tidak diketahui Allah. Jelas hadirin sekalian? Kita harus masuk ke keyakinan ini. Apa hikmahnya? Satu, kita tidak boleh merasa sendiri sekarang. Dimanapun, kapanpun, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kita tidak boleh pesimis. Aduh, saya tuh orang-orang gak ada yang peduli ke saya. Lah kamu masih diurus oleh Allah. Ya. Kalau Allah gak peduli kepadamu, udah tinggal dicabut nyawana, kelepek beres. Lah kita masih bisa menangis keluar air mata, siapa yang ngeluarin? Abdi teh ini sorangan wae, teu kurang iman. Lagu sendiri, aku sendiri lagi, eta teh kurang iman hadirin. Mungkin sendiri sama manusia ya.
Harusnya kan bersama Allah, selalu bersama Allah. Tapi ada siapa yang nyanyi gitu hadirin? Ayo, yang belum punya pendamping hidup jangan merasa sendiri, ada Allah. Ini teh Allah teh dekat tuh kayak kita dekat. Oh, laisa kamislihi syai'un. Jangan membayangkan dekat secara fisik karena itu dunia kita. Yang pasti adalah ilmu Allah menyelimuti kita, kekuasaan Allah menyelimuti kita, rahmat Allah menyelimuti kita. Entah gimana caranya, tapi yang jelas kita dalam genggaman Allah setiap saat. Jadi semua yang kita perlukan Allah sudah tahu. Karena keperluan kita juga Allah yang menciptakan. Betul? Allah tahu saudara jatuh cinta? Ini semangat kira. Allah tahu jodoh yang saudara cintai jodohnya siapa? Jodohnya sahabat karib saudara. Hancur. Matakna segera ngeluh. Ya Allah, ini teh isyarat atau bencana? Siapa yang bisa mengambil rasa cinta? Ya Allah juga. Tapi jangan dipancing-pancing terus dengan apa yang Allah tidak suka. Nanti makin membara. Lakukan apa yang Allah suka, nanti Allah ambil itu cintanya. Gitu ya. Nah, hikmah lainnya, kalau kita yakin Allah bersama kita, kita jadi nggak ada tempat nih buat bersembunyi, berbuat maksiat. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ayo, di mana? Di mana? Nggak ada. Mau sembunyi-sembunyi juga ya tetap ikutan. Jadi ketika saudara buka HP yang porno-porno itu sebetulnya dicatat masih aja orang. Rajin kamu masih soleh, kopiah haji, panon ngawur, dicatat. Dan gampang kalau Allah mau dibuka ya si HP teh nundutan. Les, kelepak aja HP teh. Datang ibu, siap udah. Oh iya, gampang bagi Allah ngebuka apapun. Kenapa jadi mau di-delete sekarang? Gampang, tidak bisa kita lari dari pengetahuan Allah. Makanya yang paling aman mulai sekarang mah, sing yakin tidak ada tempat bersembunyi untuk berbuat maksiat, dan gampang bagi Allah ngebukanya. 3, hikmahnya adalah kalau melakukan sesuatu sekarang masih ikhlas. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Orang mau tahu mau tidak tahu enggak. Gimana dong Pak? Sing rajin jadi suami padahal kita stakar kebek rajin. Saya sudah rajin, enggak percaya. Ya udah enggak apa-apa. Enggak harus kok kita dipercaya orang, yang harus itu kesibukan kita diterima Allah. Benar? Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Jumatan aja langka. Ujuk-ujuk itikaf. Saya kan sadar Bu, saya juga sudah dengar lelaki Islam cirinya Jumatan. Lelaki beriman cirinya adalah sholat subuh jamaah di masjid. Lelaki solehah cirinya sholat di rumah terus. Saya ingin jadi lelaki soleh Bu. Terpercaya. Nggak dipercaya. Pokoknya saya itikaf. Pulangnya dari mana Pak? Itikaf. Bohong. Mustahil. Nggak usah emosi. Kalau kita benar mah. Saya itikaf Bu. Beneran. Kenapa ditelepon nggak ngangkat? Atau namanya itikaf masa teleponan. Saya nggak percaya Pak, nggak percaya. Ya udah nggak apa-apa. Dan saya mah itikaf bukan untuk dipercaya ibu. Penting mah Allah menyaksikan saya itikaf. Saya ngomong apa adanya. Ibu mau percaya atau tidak itu mah urusan ibu dengan Allah.
Urusan saya mah, saya ngomong tidak pakai bohong. Allah jadi saksi. Mangga alasan. Itu mah persis sama ceramahnya si Agim. Saya juga udah dengar ceramah itu. Ya, atuh syukur kalau udah denger mah. Dah tenang weh. Nggak dipercaya, nggak apa-apa. Nggak wajib kok. Kita maksa orang percaya. Kalau waktunya Allah ngebuka, tiba-tiba ada di majelis talim, Bu, makasih banyak. Ada apa mbak? Itu suaminya ngajak suami saya itikaf. Jadi robah loh. Oh jadi itikaf? Iya. Loh kan yang ngajak suaminya. Oh gitu? Oh maaf ya, saya sudah sungudon. Nah, gak apa-apa Bu, udah tahu lah. Gini ya, nggak usah ngotot supaya orang lain percaya ke kita. Yang penting mah lempeng aja. Dan bukan urusan kita ngebulak-balik hati, betul? Urusan kita mah jujur, lempeng. Gimana saya udah jujur, malah saya dimarahin, ya nggak apa-apa dimarahin orang. Yang jangan mah dilaknat Allah, betul? Kita udah jujur, dimarah, ya itu penggugur dosa kita. Nanti saya bakal enggak. Kalau kita jujur lihat aja. Nanti pada waktunya sudah tergugurkan dosa kita oleh kecurigaan, kemarahan orang, tinggal dibalikin waktunya. Hatinya nanti ada waktunya dibalikin oleh Allah. Gitu ya. Andalan kita tuh Allah. Allah tuh muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Masya Allah. Terima kasih kepada Facebook, maksudnya Facebook teh yang suka lihat lewat Facebook, mau dapat pahala melimpah enggak? Kalau mau dapat pahala melimpah, pijit like dan share. Saya diajarin orang, ya, mijitnya sekali tapi share, orang jadi lihat. Setiap orang lihat, pahalanya buat yang nge-share. Bayangkan, ceramah enggak, apa enggak, hanya nggak gitu. Itu sekarang pahala teh ya, namanya cep share ya, si Encep tukang nge-share atau neng share. Ayo, jangan suka kikir untuk like dan share, kalau toh itu akan manfaat. Hadirin, terima kasih ya. Ada yang kok menggunakan Facebook? Facebook kan bikinan orang lain. Kata siapa? Semua teknologi ini milik Allah. Kita ini hidup di zaman yang Allah takdirkan teknologi jadi bagian kehidupan kita. Allah yang menciptakan segalanya. Hanya lewat siapa yang dikehendaki. Ini Facebook lewat siapa? Mas Zuckerberg. Kita doakan. Itu teh hamba Allah Zuckerberg tuh. Benar siapa sih nama aslinya? Hah? Mark Zuckerberg kan gitu. Mark itu teh hamba Allah. Yang bikin otaknya Mas Zuckerberg ini Allah. Yang membuat bisa mikir juga Allah. Emang ada yang bisa mikir tanpa Allah membimbing? Nggak ada. Sama, itu jangan naik pesawat, itu bukan bikinan orang Islam. Terus naik apa? Hah? Ngojai? Berenang sama ke Mekah? Atau jadi rezeki hiu? Pakai benar. Ini bukan bikinan umat Islam nih. Syukur kalau bisa bikin, tapi kalau belum bisa pakai manfaat. Ya, sekarang lebih mudah. Gini, ini paling ngumpul 3.000 sampai 5.000. Darutoh itu paling top 5.000 di sini tuh. Pengajian tuh udah susah, udah berjejal-jejal. Tapi ini coba lihat nanti dibuka, 500 juta bisa nonton. Ya, enggak nonton sekarang, nanti malam ada yang pagi. Gimana ngumpulin 500 juta orang? Lah sekarang maksiat saja pakai ngiklan, benar? Berapa banyak kemaksiatan yang diiklankan? Kenapa kita mengiklankan ceramah? Kan kalau kita ngiklanin ceramah, orang jadi ikut dengar, tercerahkan, kehidupannya baik, keluarganya baik, anaknya jadi baik.
Itu kan barokah, benar? Makanya follow ya. Kok aja jadi agresif begini? Ya, saya senang ternyata banyak kesana sini ketemu orang, terima kasih, saya menyimak acaranya tadi, tadinya rumah tangga kami itu, waduh udah hampir pisah babak belur, tapi dengan izin Allah sesudah dengar di medsos, kami jadi, tuh kapan saya ketemu dengan beliau? Nah, lewat teknologi, ini milik Allah teknologi itu ya, kecuali TikTok kemarin itu, ya. Liar saya lihat TikTok teh. Yang pakai kerudung, wah kenapa jadi begini anak? Tetapi saya tonton, penasaran hadirin. Untung diblokir tuh hadirin. Alhamdulillah ya. Terima kasih Menkominfo ya atas, karena itu kurang disiplin ya. Anak-anak kecil terbuka aurat dan sebagainya. Kurang ada aturan yang bisa mendidiknya. Ya itu ujian teknologi juga. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Ada yang minat jadi relawan rahmatan lil alamin. Ini teh Islam rahmatan lil alamin teh Islam apa? Oh enggak. Begini. Ini mah Islam yang membawa rahmat bagi seisi alam gitu. Bukan label nama tapi sebuah kata kerja Islam yang membawa rahmat bagi seisi alam. Apa syaratnya gabung jadi relawan? 2, syaratnya mau bermujahadah menjadi bukti indahnya Islam sebagai dakwah dan mau menyebarkan sebanyak mungkin tentang keindahan Islam rahmatan lil alamin. Jadi kata kuncinya 2, bukti dan sebar. Nah masalahnya kita teh itu yang 2 yang jarang. Ngaji mah ngaji, kan semangat menjadi buktinya kurang. Dan sudah tahu, sudah mengamalkan, menyebarkannya kurang. Harusnya punya 2 energi. Kenapa relawan ini ada? Alasannya keprihatinan. Karena sekarang ini ada upaya menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang Islam. Dicitrakan Islam itu kasar, teroris, radikal, buruk, sebagainya. Ini penyesatan informasi ini menyebabkan gelapnya informasi tentang kebenaran Islam. Nah kalau gelap itu nggak usah pakai tongkat, gelap itu nyalakan cahaya. Nah kalau setiap relawan ini jadi cahaya dengan bukti indahnya dirinya, walaupun nggak ngomong dia jadi bukti, itu jadi cahaya tuh. Apalagi dia nyebarin. Kayak baterainya ditambah jadi makin kuat pancarannya. Kalau makin banyak yang menjadi bukti indahnya Islam dan terus menyebarkan informasi ini, mudah-mudahan kegelapan informasi ini bisa dirubah dengan cahaya kebenaran. Gitu? Ya teorinya mah gitu. Ya kalau ada sekitar 100.000 gitu ya yang mau jadi relawan, dan masing-masing punya follower 10 juta, ya. Gitulah. Insya Allah mudah-mudahan semakin siap nanti diinformasikan. Minat tidak? Cik, acungkan tangan yang berminat jadi relawan. Wah telat gini emang. Saya mah bukan suudon ya teman. Itu mah beban hadirin. Nggak ada ikatan apa-apa kok. Cuman mau tidak jadi bukti dan mau menyebarkan gitu. Tapi ya memang kelemahan umat Islam suka kurang sinergi. Itulah. Wes jangan banyak ngomong, cukup ya. Sangono bae. Kulo saking Cilocop semalam ya dari Cilacap. Terima kasih kawan-kawan. Insya Allah kita akan jumpa lagi, ajak kawan yang lain ya. Kalau seorang ngajak 1, lumayan. Follower ngajak 1 juga lumayan. Makin banyak alhamdulillah. Dalam 1 minggu ini
bertambah follower sehari hampir 9.000 sampai 10.000. Bagus tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau aktif terus, kan ini ada 6,5 juta nih. Mudah-mudahan kalau aktif terus 7 juta dan 10% aja yang loyal ya. Udah 700.000. Oh, itu besar untuk sebuah loyalitas. Masya Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Fatihah, ayat kursi sambil kita berwakaf. Jangan sia-siakan kesempatan amal jariah ini. Fadhal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, ya Sami, duhai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Ya Qarib, wahai yang maha dekat. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, taubatan qoblal maut ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa taubatan qoblal maut ya Arhamar Rahimin, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapak kami ya Allah, orang tua kami. Berkahi sisa usianya. Jadikan ahli taat. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli surga. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ampuni guru-guru kami. Para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Yang jadi jalan kami bisa mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga, keturunannya. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Ampuni ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Sengaja atau tidak sengaja. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Kami memaafkan ya Karim. Ya Rabb, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni sanak saudara kami ya Allah, tetangga-tetangga kami. Ampuni para pemimpin kami. Berikan, hujamkan rasa takut kepadamu ya Allah. Jadikan pemimpin yang adil, yang amanah, yang istiqomah di jalanmu, yang dapat membimbing umatmu istiqomah di jalanmu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari para pemimpin yang melupakanmu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Wahai yang maha mendengar, ya Dzul Jalali wal Ikram, taqabbal minna ya Karim. Doalah hadirin bagi yang mau doa, amin. Doalah. Doa pasti didengar oleh Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir.
Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Pernikahan berkah, rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah. Berikan perlindungan-Mu, ya Allah, ya Qahar, yang sedang teraniaya. Berikan kecukupan, lepaskan dari lilitan hutang dengan rezeki yang halal barokah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib pulangnya dan bantu yang lainnya ya.